Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mutiara Sandi Nabila, perwakilan dari kelompok 4, akan memaparkan dan menjelaskan materi yang berjudul tentang pengertian, filsafat, dan metode TQM dalam pendidikan. Materi pertama yaitu pengertian TQM. TQM atau Total Quality Management merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Total Quality Management merupakan pendekatan manajemen sistematik yang berorientasi pada organisasi, pelanggan, dan pasar melalui kombinasi antara pencarian fakta praktis dan penyelesaian masalah guna menciptakan peningkatan secara signifikan dalam kualitas, produktivitas, dan kinerja lain dalam perusahaan. Jadi, Total Quality Management itu merupakan pendekatan manajemen yang berfokus pada kualitas dan melibatkan seluruh anggota organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara terus-menerus dan memaksimalkan daya saing organisasi. Total Quality Management harus mempunyai visi, misi, dan kemampuan untuk mengembangkan pasar yang sudah ada maupun dapat mengantisipasi kebutuhan produk atau jasa yang akan datang, yang saat ini mungkin belum ada sama sekali. Kreativitas dan kemampuan manajemen menciptakan pasar yang akan datang inilah yang dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan sebagai pemimpin atau pionir dalam pasar. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang falsafah Total Quality Management. Falsafah Total Quality Management atau TQM itu ada 3, yaitu yang pertama berfokus pada kepuasan pelanggan. Di dalam sebuah konteks pendidikan, sekolah merupakan unit layanan jasa yang melayani pelanggan atau konsumen internal dan eksternal. Kemudian yang kedua, pemberdayaan atau kelibatan karyawan. Maksudnya di sini yaitu setiap orang yang diberi tanggung jawab merupakan manajer dan berhak mengambil keputusan untuk setiap tanggung jawabnya mereka masing-masing. Dan yang ketiga, peningkatan mutu secara terus-menerus. Baiklah, selanjutnya masuk ke materi konsep Total Quality Management. Konsep Total Quality Management itu ada 6. Yang pertama yaitu manajemen perusahaan akan berkomitmen untuk terlibat penuh dalam memberi dukungan dari atas ke bawah. Jadi dengan adanya komitmen manajemen yang kuat, itu merupakan kunci keberhasilan Total Quality Management. Dengan adanya dukungan dari atas ke bawah, organisasi tersebut dapat mencapai tujuan peningkatan kualitas secara berkelanjutan dan dapat meraih keunggulan yang kompetitif. Yang kedua yaitu fokus Total Quality Management antara lain yaitu fokus terhadap konsumen internal dan eksternal. Jadi dengan fokus pada konsumen internal dan eksternal ini, suatu perusahaan atau organisasi atau lembaga dapat mencapai peningkatan kualitas secara berkelanjutan dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Terus yang ketiga yaitu melibatkan dan memperdayakan seluruh sumber daya manusia perusahaan secara efektif. Nah, melibatkan dan memperdayakan seluruh sumber daya manusia ini juga merupakan kunci keberhasilan Total Quality Management. Suatu perusahaan akan dapat mencapai tujuan Total Quality Management ini secara efektif sehingga karyawan itu merasa terlibat, termotivasi, dan akan timbul energi yang kuat untuk mendorong peningkatan kinerjanya jika melibatkan sumber daya manusia perusahaan secara efektif. Yang keempat yaitu perbaikan secara berkelanjutan dari seluruh proses bisnis dan proses produksi. Ini maksudnya yaitu proses perusahaan tidak hanya berfokus pada pencapai standar kualitasnya, tetapi juga terus-menerus berupaya untuk meningkatkan kualitas produk, layanan, dan proses bisnis yang lebih baik. Yang kelima yaitu melibatkan para supplier sebagai mitra kerja.
Ini juga merupakan langkah penerapan Total Quality Management. Dengan melibatkan supplier sebagai mitra, perusahaan dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan dan meningkatkan kualitas produk. Kemudian yang keenam yaitu menentukan sistem pengukuran untuk semua proses produksi dan bisnis. Dengan menerapkan sistem pengukuran yang baik, perusahaan dapat mencapai perbaikan yang berkelanjutan dan mencapai tujuan kualitasnya. Selanjutnya, masuk pada materi prinsip-prinsip Total Quality Management. Di sini saya menemukan 8 prinsip Total Quality Management. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan atau focus on customer. Yaitu maksudnya seperti memenuhi kebutuhan harapan pelanggan dan berusaha memberikan nilai tambah yang melebihi ekspektasi pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu keterlibatan karyawan atau employee involvement. Keterlibatan karyawan ini memberikan wewenang kepada karyawan untuk mengambil keputusan dan tanggung jawab atas pekerjaan mereka, serta dan menghargai kontribusi karyawan dalam mencapai tujuan, sehingga dapat mencapai peningkatan kualitas. Kemudian yang ketiga yaitu berpusat terhadap proses atau process centered. Dengan memfokuskan pada proses ini, suatu organisasi dapat mengidentifikasikan dengan jelas jika di mana terjadi hambatan atau pemborosan ataupun kesalahan, dan memfokuskan proses pada setiap proses ini, organisasi dapat mencapai peningkatan kualitasnya. Kemudian yang keempat yaitu ada pengintegrasian sistem atau integrate system, yaitu proses menghubungkan komponen dalam sistem manajemen kualitas organisasi sehingga dapat membantu menghindari duplikasi upaya dan dapat memastikan penggunaan sumber daya yang optimal. Kemudian yang kelima yaitu pendekatan strategis dan sistematis atau strategic and systematic approach. Maksudnya yaitu suatu organisasi harus memiliki strategi yang jelas dan sistem yang struktur untuk mencapai tujuan kualitasnya dan dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan bisnis jangka panjang. Kemudian yang keenam yaitu keputusan berbasis cepat atau fast-based decision, yaitu maksudnya pengambilan keputusan yang cepat dapat membantu mempercepat proses bisnis dan mengurangi waktu siklus. Selanjutnya yang ketujuh yaitu komunikasi atau communication. Tanpa komunikasi yang efektif, upaya untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan pelanggan akan sulit tercapai. Kemudian yang kedelapan, perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Semua upaya perbaikan harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Tidak ada batas untuk perbaikan. Organisasi harus selalu mencari cara untuk menjadi lebih baik. Materi selanjutnya yang terakhir yaitu ada metode Total Quality Management. Metode Total Quality Management yaitu yang pertama Traditional Management Approach atau model pendekatan tradisional, yaitu model yang banyak digunakan seperti pemimpin membuat sebuah pendekatan Total Quality Management dengan menggunakan penerapan TQM yang akan diberikan atau dijalankan kepada anggota pekerja lain. Hal ini berarti pemimpin itu tidak bekerja sama dengan para anggota dalam membuat Total Quality Management, sehingga 80% pendekatan mengakibatkan kegagalan. Ini terjadi karena kesan antara Total Quality Management ini, pendekatan ini menimbulkan cara yang tidak sehat atau usaha yang berhenti tiba-tiba ketika seorang pekerja merasa tidak mampu atau sudah puas. Yang kedua, integrate management atau approach atau model pendekatan terpadu. Total Quality Management adalah penggabungan dan persamaan antara budaya kerja staff dengan budaya yang diciptakan Total Quality Management, sehingga pendekatan ini menghubungkan semua kebutuhan serta kebudayaan staff dengan alur dan tujuan yang ada pada Total Quality Management. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.